Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi dari Bandung bersama Ustadz Umar Yusuf Esos IMSOS. Beliau adalah pengajar Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam Cimenyan, Kabupaten Bandung. Pagi hari ini akan mengangkat topik hisablah jiwamu sebelum jiwamu dihisab. Pendengar, seperti apa menghisab diri kita? Tentu kita simak Ustadz Umar Yusuf Esos IMSOS. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Al-ayah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orientasi hidup kita semakin terarah, tujuan kita semakin jelas. Allahu goyatuna, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pemirsa jamaah Mutiara Pagi RRI Bandung, insya Allah pada pagi kali ini kita akan mencoba mengupas surah 66, surah At-Tahrim, ayat yang ke-6, yang kita ambil temanya hisablah jiwamu sebelum jiwamu dihisab. Hisablah jiwamu sebelum jiwamu dihisab. Menarik tema ini. Kenapa harus jiwa yang dihisab? Kenapa? Apakah yang lain tidak dihisab? Oleh karena itu ayat yang dibacakan tadi adalah sebuah pembenaran, ya. Sebuah pembenaran, sebuah dalil. Dan ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sedikit saya sampaikan bahwa setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maknanya adalah nidaur rabbaniyah atau nidaul uluhiyah, panggilan yang bersifat ketuhanan, panggilan yang bersifat rabbaniyah, ilahiyah. Allah yang memanggil, ya. Allah yang memanggil. Nah, kemudian ayat yang diawali dengan amanu, pasti ayat selanjutnya itu ada masalah penting, ya. Bisa cek di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu pasti ada masalah penting. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Karena ini panggilannya tidak umum, ya, tidak global, tapi lebih spesifik kepada orang-orang yang beriman, ya. Tidak lagi panggilannya ya ayyuhan nas, ya, qu anfusakum, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Termasuk misalnya ayat yang berhubungan dengan saum, ya, dengan saum, dengan puasa. Ayat itu diawali dengan amanu. Berarti saum itu penting bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang yang beriman kemudian tidak saum, hukumnya berdosa, Pak Haji, ya. Berdosa. Oleh karena itu begitu sangat pentingnya
Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini penting. Setiap ayat diawali dengan amanu ini sangat penting. Sehingga orang beriman itu bagaimana merespon ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, labbaik wa sa'daik. Siap untuk melaksanakan perintah selanjutnya dengan resiko gitu ya. Resiko orang saum, lapar dan dahaga kan begitu. Tapi tetap harus dilaksanakan karena itu wajib gitu ya. Karena itu penting. Saum itu penting bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu ya. Kalau di dalam tafsir Departemen Agama itu menggunakan dirimu ya. Ya. Dirimu itu arti secara umum gitu ya. Tapi yang lebih substansi ku anfusakum itu adalah jiwamu. Nah, kenapa di sini ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jaga jiwamu. Ketika kita ditanya oleh Allah di alam syahadah, ya, yang menjawab itu kan bukan raga, ya, bukan jasad. Tetapi yang menjawab dari pertanyaan Allah itu adalah anfus, artinya jiwa-jiwa manusia. Kata Allah, alastu birobikum. Kata jiwa manusia menjawab, qalu bala syahidna. Kata Allah, apakah aku ini Tuhan kalian? Maka kata seluruh jiwa manusia, qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Dan itu yang menjawabnya adalah anfus. Jiwa yang menjawabnya adalah jiwa. Nah, makanya kenapa Allah di sini memposisikan anfus yang pertama, gitu kan? Kenapa dipertamakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum baru wa ahlikum, baru keluargamu. Di dalam buku Tarbiyah Zatiyah gitu ya, berbicara tentang muhasabah, berbicara tentang hisab, bahwa kelak nanti di akhirat tidak ada hisab kolektif, yang ada adalah hisabnya secara individu. Jadi dihisabnya itu secara individu, masing-masing dihisab. Dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah apa yang dilakukan selama di dunia. Bahkan kenapa jiwa ini yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Karena jiwa inilah yang mengatakan qalu bala syahidna, sehingga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, maka hisablah jiwamu sebelum jiwamu dihisab. Kelak nanti di akhirat jiwa ini akan dihisab oleh Allah. Maka nasihat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kan begitu. Hisablah jiwamu sebelum jiwamu kelak dihisab. Maka mari kita sama-sama melakukan muhasabah secara intrapersonal, bukan interpersonal ya, intrapersonal. Ya, maka dalam ilmu komunikasi ada komunikasi intrapersonal. Dalam bahasa Sunda ngomong sorangan gitu ya. Jadi lebih berbicara dengan dirinya sendiri. Berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, ungkapan dari orang-orang tarekat gitu ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini pemahaman ahli syariat. Jadi pemahaman ahli syariat itu untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal Allah itu kenali dulu dirinya. Siapa yang mengenal dirinya, siapa yang mengenal jiwanya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Beda dengan pemahaman ahli tarekat. Pemahaman ahli tarekat dibalik, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya. Jadi ahli tarekat itu Tuhannya dulu, Allah yang kenal, baru dirinya sendiri. Nah, terlepas dari situ, yang jelas baik itu pemahaman ahli syariat, pemahaman ahli tarekat, maka kedua-duanya itu harus bisa menghisab dirinya sendiri, menghisab jiwanya, melakukan introspeksi, apakah di dalam kolbu kita ini
masih bertengger penyakit-penyakit batin kan gitu. Masihkah bertengger, bergelantungan penyakit-penyakit yang bisa menghalangi komunikasi antara dirinya dengan Allah? Karena bisa jadi doa kita itu tidak terkabulkan karena ada hijab. Hijab itu bukan penghalang dari benteng-benteng seperti ini, bukan. Tetapi yang menjadi penghalang itu adalah penyakit-penyakit yang bertengger, iri, hasad, riya, apalagi takabur, dengki dan lain sebagainya. Itu adalah hijab dari kolbu, hijab dari jiwa-jiwa. Sehingga dalam kajian ar-ruh itu Pak Haji ada ar-ruhu tahtal hawa. Ketika ruh manusia diinjak-injak oleh hawa nafsu, maka lahirlah nafsul imarah gitu ya. Jadi nafsul imarah itu nafsu yang rakus, nafsu yang liar gitu ya. Sehingga dalam bahasa Al-Quran nafsu liar ini banyak perumpamaan ya. Kal an'am, seperti binatang, kal an'am balhum adol, bahkan lebih dari binatang, kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswa, lebih keras daripada batu. Banyak itu perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena jiwanya jarang dihisab. Apalagi sekarang 3 bulan menjelang bulan Ramadan gitu ya. Maka ini harus riadoh, melakukan latihan-latihan bagaimana menghisab diri kita. Karena apa? Menghadapi bulan Rajab, menghadapi bulan Sya'ban, menghadapi bulan Ramadan, ini harus terbebas dari penyakit-penyakit batin. Nah, makanya mungkin nanti ada kajian saum dalam perspektif ahli marifat gitu ya. Nah, saum dalam perspektif ahli marifat, maka di situ ada saum ahli tarekat itu mengimsakan indera lahir, mengimsakan indera batin. Jadi lahirnya diimsakan, batinnya diimsakan. Hari lahir mah mungkin rada gampang ya, ninggalin yang tidak baik perem gitu ya, mendengar yang tidak baik tutup. Tapi kalau urusan dengan batin susah gitu ya, karena serangan yang bertubi-tubi itu bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Alhamdulillah bisawab. Kita nanti lanjut, Pak Haji. Baik pendengar dimanapun Anda berada, menarik sekali ketika kita berbicara menghisab diri atau menghisab jiwa kita. Ternyata apa yang terjadi dalam diri kita hanya kitalah yang tahu, dan apa yang menarik dalam diri kita kitalah yang tahu. Dan yang catatan penting buat kita bahwa sebelum kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hisablah seperti apa hidup kita di dunia ini, kelak kembali ke alam yang baqo, yang kekal, yang abadi. Tentu semua itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun Anda berada, kita simak kembali implementasi atau menghisablah jiwamu sebelum jiwamu dihisab. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Haji. Suka menggebu-gebu nih, semangat ya. Yeah. Jadi tadi sudah saya sampaikan tentang apa menghisab diri gitu ya. Nah, lantas dari pemahaman hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, maka salah satu sarana ya untuk menghisab diri itu adalah tadi disampaikan at-tarbiyah zatiyah kan gitu ya. Jadi tarbiyah ini diartikan sebagai pembinaan, pendidikan ya, pembinaan pendidikan. Nah, jadi at-tarbiyah zatiyah ini adalah pendidikan yang diberikan orang muslim atau muslimah kepada dirinya untuk membentuk kepribadian. Jadi pendidikan tarbiyah zatiyah itu sebuah pendidikan, sebuah sarana yang diberikan kepada dirinya untuk membentuk as-syakhsiyah. Jadi as-syakhsiyah dari as-syakhsiyah syaitaniyah kepada as-syakhsiyah islamiyah gitu. Kepribadian yang syaitan atau jahiliyah kepada pribadi yang lebih islami. Nah, oleh karena itu tarbiyah seseorang itu terhadap diri dengan dirinya sendiri. Tadi disampaikan sering bicara dengan diri sendiri.
Atau misalnya ketika kita bangun tengah malam kemudian berenung, bahkan mungkin ada rekam jejak digital istilahnya ya. Kita merenung, usia saya misalnya sekarang 50 tahun. Nah, selama 50 tahun itu perjalanannya ngapain saja gitu ya. Apakah pernah mengalami masa-masa jahiliyah misalnya, atau bagaimana? Ini perjalanan luar biasa dan itu bisa mengupgrade kembali ruhiyah kita. Dan itulah yang dinamakan dengan menghisab diri sendiri untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena kelak di akhirat itu dihisabnya secara individu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan bahwa salah satu definisi dari tarbiyah zatiyah itu adalah setara dengan tarbiyah jamaiyah. Jadi tarbiyah jamaiyah itu tarbiyah kolektif ya. Tarbiyah zatiyah lebih kepada diri sendiri, kemudian tarbiyah jamaiyah itu lebih kepada kolektif atau forum-forum umum. Nah, program ini bagian dari tarbiyah jamaiyah gitu ya. Jadi Mutiara Pagi itu bagian dari tarbiyah jamaiyah, lebih kepada forum-forum umum, bisa di masjid, bisa di keluarga, bisa di sekolah, media informasi, media dakwah digital, dakwah media dan lain sebagainya, atau program-program yang lain yang di dalamnya itu ada pembinaan-pembinaan. Makanya indikasi dari bi'atul Islam ya, lingkungan yang Islami itu paling tidak di dalamnya ketika bertemu dengan seorang muslim itu assalamualaikum. Nah itu bi'ah gitu ya, bi'atul Islam. Atau paling tidak di rumah misalnya ada tausiah kecil. Bahkan di perkantoran pun sebelum dimulai itu biasanya ada briefing, diawali dengan basmalah, kemudian tilawah. Ini bi'atul Islam, lingkaran-lingkaran yang mengarahkan kepada tarbiyah jamaiyah. Jadi forum-forum kolektif yang untuk membentuk karakter seseorang, karakter yang lebih kepada Islami. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ada tarbiyah zatiyah untuk pembinaan menghisab jiwa kita? Karena tarbiyah ini adalah sarana untuk menghisab diri kita sendiri. Dan kenapa tarbiyah zatiyah itu urgent, penting ya? Nah, ini tadi disampaikan bahwa jagalah jiwamu, menjaga diri mesti didahulukan daripada menjaga orang lain. Ini pesannya. Jangan dulu sibuk dengan orang lain, tetapi sibukkanlah dengan diri sendiri. Jangan sampai ada istilah gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Apa istilahnya ya? Sementara semut di ujung lautan kelihatan gitu ya. Jadi dia tahu kesalahan orang tapi kesalahan diri sendiri tidak tahu gitu ya. Inilah yang terjadi gitu ya. Jadi merasa kalau dalam bahasa iblis ya, dalam bahasa anak muda ini, gue lebih baik daripada lu kan gitu. Atau dalam bahasa iblis, ana khairu minhu gitu. Saya lebih baik daripada kamu, kata iblis kepada Adam. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi harus lebih memahami diri sendiri. Jangan sampai lebih paham kepada orang lain. Kenapa misalnya tadi disampaikan hisab bersifat individu? Ini kalau kita melihat di dalam surah Maryam ayat ke-96, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda gitu ya. Jadi setiap jiwa itu akan datang kepada Allah pada hari kiamat itu sendiri-sendiri. Tidak bareng sama anaknya, tidak bareng sama istrinya, tapi akan dihisab itu sendiri-sendiri. Maka mari teman-teman semua kita sibukkan dengan diri sendiri. Nanti ada waktunya nih, kata Allah wa ahlikum kan gitu ya. Jadi sibuk dengan diri kita sendiri, dengan jiwa kita sendiri, tapi kata Allah wa ahlikum, dan jangan lupa jaga jiwa keluargamu. Nah, kalau berbicara keluarga itu artinya kan berbicara anak, maka anak kita itu jiwanya harus dijaga. Kenapa? Karena anak yang baru lahir itu kan fitrah. Fitrah itu artinya qalu bala syahidna, mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, dan itu yang harus dijaga jiwanya itu. Ya. Jadi menghisab diri, menjaga jiwanya, menghisab jiwanya, kemudian menjaga jiwa-jiwa keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, kemudian
keluarga terdekat, masyarakatnya. Nah, sampai ke negara gitu. Makanya dalam sebuah sistem pemerintahan supaya tidak terjadi kejahatan-kejahatan intelektual, maka yang harus dibereskan itu adalah nafasnya gitu. Yang harus dibereskan adalah jiwanya. Dengan cara apa? Tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwanya. Karena kalau jiwanya itu sudah suci, sering dihisab, maka ada zikir ma'rifat Allahuma'i. Ketika Allah sudah bersamaku, maka tidak ada lagi peluang untuk melakukan kejahatan karena Allah bersamanya. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, tidak ada peluang untuk melakukan kejahatan karena Allah menyaksikan. Allahu nadhiri, tidak ada peluang untuk melakukan kejahatan karena Allah senantiasa monitoring. Ini yang dimaksud dengan hisablah jiwamu sebelum jiwamu dihisab. Ku anfusakum wa ahlikum. Kita sibukkan dengan jiwa diri kita, kita sucikan karena nanti akan dihisab secara individu. Baru yang kedua, jaga jiwa keluargamu karena kelak nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban diri kamu itu sebagai pemimpin di rumah, bagaimana anak-anakmu, bagaimana istrimu, bagaimana masyarakatmu, bagaimana dan seterusnya lebih luas lagi. Nah, makanya tugas Rasulullah itu di dalam berdakwah itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena adalah untuk memperbaiki akhlak. Tentunya berbicara masalah akhlak, berbicara karakteristik seseorang, bahwa akhlak itu akan mampu membentuk sifat dan karakter seseorang. Allahu a'lam bishawab. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini kita membahas hisablah jiwamu sebelum jiwamu dihisab. Tentu pendengar, ketika kita tahu bahwa Umar bin Khattab berkata, hisablah dirimu sekalian sebelum kamu dihisab, dan ini menjadikan catatan buat kita, sejauh mana kita menghisab diri sendiri sebelum kita dipanggil oleh Allah. Karena tentu semua pertanggungjawaban itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu akan menjadi ringan ketika kita sebelum dihisab oleh Allah memperbaiki diri kita sendiri. Masih bersama kami di Mutiara Pagi bersama Ustadz Umar Yusuf Emsos IM. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, tadi ada kenapa tarbiyah zatiyah ini urgent? Karena salah satunya adalah untuk mensucikan jiwa kita. Ini pendidikan secara individu maupun secara jamiah gitu ya, secara jamiah. Dalam ayat ini itu yang prioritas adalah menjaga diri kita, baru kita menjaga jiwa orang lain. Berarti di situ ada tugas kita bagaimana mengembalikan kepada fitrah semula jiwa-jiwa manusia yang melanglang buana ke sana kemari. Kita tarik, kita sadarkan agar mereka kembali kepada fitrahnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya berbicara tentang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ini berbicara tentang struktur manusia, Pak Haji ya. Berbicara tentang struktur manusia. Nah, berbicara tentang struktur manusia, maka manusia terdiri dari jasad, manusia terdiri dari jiwa, manusia terdiri dari ruh. Nah, di dalam kajian jiwa ini ada jiwa yang mutmainnah, ada jiwa yang hawa nafsu. Artinya jiwanya itu dikendalikan oleh hawa nafsu, dan ruh itu adalah fungsinya untuk menghidupkan jasad. Yang kedua, ruh yang taat kepada Allah itu untuk memberikan energi terhadap jiwa-jiwa yang lawamah, jiwa-jiwa yang imarah ya. Kalau jiwa-jiwa yang mutmainnah itu jangan ditanya, karena jiwa-jiwa yang mutmainnah itu adalah jiwa-jiwa yang aman gitu ya, aman, dan itulah yang kita harus pertahankan. Nah, yang jadi persoalan itu adalah ketika jiwa-jiwa itu lawamah al-imarah, dan itu adalah hawa mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Nah, kemudian saya mencoba mengilustrasikan struktur kita itu ya, struktur kita. Mengilustrasikan seperti ini. Diibaratkan ada sebuah mobil, yang namanya mobil gitu ya. Namanya mobil itu ada rangka. Rangka itu adalah fisik. Rangka itu adalah jasadnya gitu ya.
Kemudian yang kedua ada bensin. Bensin itu apa? Bensin itu ruh. Ya. Bensin itu adalah ruh. Nah, rangkanya sudah ada. Kemudian ada bensin. Apakah bisa jalan? Tentu tidak. Ya. Walaupun hidup. Ya. Mobil ini bisa hidup karena ada bensin, ada ruh. Nah, apalagi mobil ini sudah bagus gitu ya, keluaran terbaru, tidak ada kerusakan, itu jasadnya. Nah, yang mampu, yang bisa mengendalikan ini mobil itu bisa jalan, harus ada supir, driver. Maka driver itulah yang dinamakan jiwa. Yang menjadi persoalan ya, menjadi persoalan itu kalau drivernya itu belum paham tentang mobil, apa yang terjadi? Mobil ini bisa celaka gitu ya. Karena drivernya itu masih belajar gitu ya. Nabrak ya, nabrak kali itu dan sebagainya. Jadi walaupun itu casing mobilnya bagus, kalau drivernya itu baru belajar, pasti banyak kecelakaan. Tetapi kalau drivernya, ruhnya ini sudah keren, dia bisa menjadi pembalap. Nah, yang menjadi persoalan, kita ruhnya sudah ada, kita ruh sudah ada, fisiknya keren gitu ya, fisiknya keren. Yang menjadi persoalan, bagaimana dengan jiwa kita ini sebagai pengendali. Nah, oleh karena itu, kalau jiwa kita dikendalikan oleh hawa nafsu, banyak manusia yang hidup, banyak manusia yang keren, tetapi jiwanya bermasalah, itu akan melahirkan manusia-manusia yang bermasalah. Jadi inti permasalahan manusia di alam semesta ini bukan dari ruhnya, bukan dari jasadnya, tetapi dari jiwanya. Makanya tazkiyatun nafs ini sangat penting. Mentazkiyah nafs. Kenapa mentazkiyah nafs ini penting? Yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu bukan raganya atau bukan ruhnya, tetapi yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah jiwanya yang pernah berjanji kepada Allah, qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Allah alam bisawab. Baik pendengar, ketahuilah bahwa kesuksesan seseorang manusia dan kebahagiaannya adalah terletak bagaimana dia mengatur dirinya, muhasabah dirinya baik dalam perkara yang kecil maupun yang besar. Maka barang siapa yang muhasabah dirinya dan mengatur ucapan dan perbuatannya serta hatinya dengan apa yang membuat dicintai dan diridhoi Allah, maka sungguh dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Pendengar, di akhir perjumpaan kita, kesimpulan terakhir dari apa yang disampaikan, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Ada dua tugas bagi kita. Pertama, tazkiyatun nafs. Mari kita melakukan pensucian terhadap jiwa, karena jiwa inilah yang akan dihisab. Jiwa inilah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nasihat dari seorang Umar bin Khattab sangat luar biasa ini, karena lebih kepada bagaimana menyelamatkan hisab-hisab kelak nanti ketika Allah akan menghisab apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Yang kedua, pesannya adalah mari kita melakukan tarbiyatul jasadiyah, mentarbiyah, memberikan pendidikan terhadap jasad. Berbicara jasad, madza gidzaul jasad, makanan jasad itu adalah, konsumsi jasad itu adalah makanan minuman ya. Makanannya harus halal, makanannya yang baik, kemudian tidak berlebihan. Kenapa jasad harus dibina? Karena jasad ini adalah tempat bersemayamnya ruh dan jiwa kita, sehingga jasad kita sehat akan berdampak terhadap kehidupan kita. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasmita Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.